La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gawe, jumpa kembali di ruang podcast Gawe Piawe yang selalu memberikan informasi yang menarik, yang bermanfaat pada dunia kemanusiaan, dunia pendidikan, kreativitas, dan hal-hal lain tentu saja tidak ketinggalan tentang dunia gawe. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang satu tema. Tema ini saya yakin menjadi salah satu tema yang menarik bagi semua orang, ya, yaitu tentang cerita. Ada satu survei yang pernah dilakukan di Inggris tentang orang-orang itu mendapatkan kesan impresi yang paling kuat sejak mereka masih kecil itu apa? Disebarkan survei itu dan apa? Yang tertinggi ternyata adalah saat-saat mereka mendengarkan cerita. Dan telah hadir di ruang podcast Gawe kita kali ini seorang tamu yang istimewa. Sudah duduk di sebelah saya orangnya. Pasti sudah tidak sabar. Selamat pagi Kang Acep. Selamat pagi Kak Adi Kitana. Tepatnya semangat pagi ya. Semangat? Ya, mau ditonton pagi, siang, malam harus tetap semangat ya. Iya. Saya dengar Kang Acep ini kan seorang yang fokus menekuni dunia cerita ya. Dongeng, betul, khususnya ya. anak-anak ya. Ya. Enggak cerita untuk yang di luar konten anak-anak. Yang di luar konten anak juga ada. Ada ya. Tapi memang kebanyakan itu adalah dunia anak-anak. Dunia anak-anak. Ya. Sejak kapan Kang Acep menekuni dunia cerita ini? Saya itu dulu sejak waktu saya belajar dengan Kak Wes. Kak Wes itu Istana Dongeng ya? Rumah Dongeng Indonesia. Oke, betul. Rumah Dongeng Indonesia. Ya, dulu saya belajar tahun 98. 98. Ya, saya Keren. belajar bersama teman-teman saya yang lain juga, tidak hanya saya sendiri. Salah satu idola saya beliau tuh. Oh gitu ya. Saya beruntung kali ini saya ketemu salah satu murid idola saya. Pasti nggak kalah hebatnya ya. Oke, bisa cerita sedikit pada teman-teman semuanya, mengapa Kang Acep memilih aktivitas di dunia dongeng anak-anak? Ya. Begini ya. Salah satu hal yang membuat saya kemudian ingin terjun di dunia anak, karena sebelumnya saya lebih ke teater ya. Saya sebelumnya di teater, kemudian saya pikir kok ada hal yang membuat saya gelisah ketika saya melihat anak-anak sepertinya oleh orang tua dalam tanda kutip itu dibiarkan sendiri seperti itu ya, tanpa ada yang mendampingi. Saya melihat keponakan saya sendiri seperti itu ya. Saya berkaca dari itu, kemudian saya berpikir, ini kayaknya anak-anak perlu ada yang menemani. Nah, saya coba dengan membaca-baca cerita. Ternyata antusiasme keponakan saya itu luar biasa. Dia senang banget. Dan akhirnya terjadi kelekatan hubungan antara saya dengan keponakan. Nah, dari sanalah kemudian saya berpikir, kayaknya saya harus lebih secara profesional belajar seperti apa sih dongeng yang baik itu. Makanya kebetulan alhamdulillah waktu itu Kak Wes itu pulang dari Jakarta dan hijrah ke Jogja ini, dan saya sowan ke beliau bersama teman-teman saya untuk belajar dongeng. Nah, dari sanalah kemudian saya mulai belajar mendongeng. Ada komunitas-komunitas dongeng ya dengan teman-teman berarti ya? Banyak Okay. komunitas-komunitas dongeng di Indonesia itu ya. Saya sendiri sekarang bergabung dengan Forum Dongeng Nasional. Forum Dongeng Nasional. Ya, itu dari beragam macam pendongeng dari seluruh Indonesia. Berbagai ragam profesi ada di sini. Iya. Tapi biasanya dominasi para pendidik ya, guru-guru. Rata-rata iya. Oke. Tapi ada juga yang profesinya memang benar-benar seorang pendongeng. Ada pengalaman menarik nggak ketika Kang Acep mendongeng? Ya, seringkali kan mendongeng itu secara langsung di depan anak-anak. Iya. Ada pengalaman-pengalaman menarik yang itu kemudian menguatkan Kang Acep, akhirnya kemudian lebih berkomitmen. Wah, ini harus saya lanjutkan. Barangkali ada pengalaman yang bisa dibagi untuk kita. Oke. Jadi ketika saya mendongeng itu ya kadang
ada anak-anak yang sampai ketika saya Kang Acep itu mau lepas, mau artinya mau pergi, itu mereka gondeli, Kang Acep, lagi dong Kang. Oh iya ya, kapan? Ada kerinduan ya, iya. Yang mereka kemudian semacam mendapatkan siraman sesuatu yang sudah ditunggu mereka. Betul. Jadi ketika saya baru datang itu langsung mereka, wah, seperti itu. Rasanya kata dongeng atau kata cerita itu bagi anak itu sesuatu yang sangat betul. Yang paling sering Kang Acep berhadapan dengan audiens anak-anak umur berapa itu yang paling sering? Yang paling sering itu ya SD ya. SD ya. Yang paling sering. Tapi sering juga sih ya karena diundang juga ya. Ternyata ada anak TK, ada PAUD, SD, SMP juga ada. Campur ya. Bahkan yang SMA juga ada. Nah, bisa kasih tips kepada teman-teman bagaimana ketika kita menghadapi audiens yang cukup beragam seperti itu, bagaimana kita membangun fokus supaya mereka tetap betah dengan dongeng cerita kita? Ya, salah satu tip ya bagi teman-teman gawe, sahabat-sahabat gawe, ketika kita mendongeng, bagaimana kita sebagai pendongeng itu fokus untuk menyelesaikan cerita. Jadi, andai pun misalnya ada yang bertanya atau ada yang mungkin nangis biasa ya, ada ribut, tapi kita tetap berusaha bertahan bahwa dongeng kita, cerita kita terus sampai selesai. Karena apa? Karena biar alur cerita itu, suasana cerita yang kita bangun itu sampai. Coba kita bayangkan ya, ketika kita nonton film atau nonton apa, tiba-tiba ada iklan, aduh, itu kan untuk membangun mood itu lagi kan. Jadi cerita harus tuntas ya. Iya, kalau saya seperti itu yang diajarkan sama Kak Wes itu bagaimana ketika mendongeng itu kita harus berusaha tuntas. Nah, seandainya ada yang ribut, ada yang apa ya, bagaimana kita bisa menarik perhatian kita. Itu barangkali yang juga menjadi salah satu kekuatan Kak Wes ya. Kalau saya amati, Kak Wes itu ketika mendongeng kan rileks, santai sekali. Dan kekuatan Kak Wes itu salah satunya menurut saya adalah pada membangun alurnya, membangun alur ceritanya dari openingnya sampai kemudian pesan-pesan tersampaikan di ending cerita itu rasanya sempurna sekali. Nah, ini mungkin berbeda dengan beberapa teman-teman yang ketika bercerita itu lebih menekankan pada aspek teatrikalnya. Kadang-kadang lupa ceritanya belum selesai. Itu barangkali ya pesan yang cukup penting. Yang sering yang saya amati itu kadang teman-teman pendongeng lupa, jadi lebih asik dengan lucunya, kelucuan yang dibuatnya daripada alur cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Sehingga ketika kita kadang kita juga tanya, Mas, Dek, tadi dongeng, iya, gimana dongengnya? Lucu banget. Terus ceritanya apa? Nggak tahu, lupa. Terus pesannya apa lagi? Pokoknya lucu. Jadi yang bener itu betul. Jadi ada pengalaman anak saya itu pernah hadir mengikuti acara dongengnya. Pulang dari kegiatan dongeng itu saya tanya, tadi ceritanya apa, Dek? Persis tadi yang disampaikan Acep itu. Lucu ya gitu ya. Ditanya cerita, jawabannya lucu ya. Jadi tampaknya barangkali si pencerita lebih fokus pada hal-hal yang improve yang itu mengundang tawa anak-anak dan dia menikmati itunya sehingga justru alur ceritanya kurang menjadi fokus ya. Karena itu Kak Adi, saya sebelum mendongeng itu biasanya saya akan latihan dulu. Latihan ya sebagaimana seorang aktor ya, latihan biasanya saya buat naskahnya dulu. Jadi saya bukan orang yang kemudian spontanitas improvisasi gini enggak. Saya buat naskahnya dulu, kemudian saya latih terus sampai kemudian itu menjadi hafal seperti itu ya. Sehingga ketika kita bercerita itu benar-benar suasananya itu bisa terbangun seperti itu. Oke, ini berbicara berarti ada banyak aspek yang menentukan keberhasilan seseorang bercerita ya. Apalagi di depan anak-anak. Kalau menurut Kang Acep ya, apa saja sih aspek-aspek yang perlu dicermati untuk sahabat gawe yang ingin belajar seperti Kang Acep ya, belajar bercerita? Itu aspek-aspek apa aja yang harus dicermati, diasah supaya dia sukses menjadi seorang pencerita? Oke, pertama ya Kak Adi, yang sahabat gawe semuanya, itu adalah niatan kita. Jadi kita tata lagi niatan kita ini dongeng itu buat apa sih? Nah kita tata lagi, insya Allah kalau kita niatkan kita untuk ibadah, untuk yang mulia,
itu nanti Tuhan itu akan melancarkan usaha kita. Kemudian yang kedua, prinsip saya adalah apapun bisa menjadi apapun. Jadi apapun bisa menjadi apapun. Ya, jadi dongeng itu kan imajinatif banget ya. Sehingga hal apapun juga itu bisa menjadi apapun. Kita bisa mungkin bawa ini bisa jadi boneka, ini bisa jadi. Saya sampai lupa ada boneka lucu-lucu di depan kita ini. Iya, ini bagus banget ya. Iya. Ini bisa menjadi tokoh, iya, atau bisa jadi kendaraan. Itu kan tergantung bagaimana cara kita mengimajinasikan sesuatu, ya kan? Oke. Kalau Kang Acep sendiri ketika bercerita mendongeng depan anak-anak suka juga pakai kayak gini atau jarang? Jarang ya. Iya. Hampir tidak pernah saya menggunakan media, boneka dan sebagainya. Lebih menikmati penceritaan langsung. Iya, langsung. Jadi saya lebih menggunakan bahasa tubuh saya, ekspresi, suara dan sebagainya. Oke, lanjut tadi tentang aspek-aspek bercerita. Tadi selain niat, apa tadi? Ya, apapun menjadi apapun. Bisa menjadi apapun. Ya, jadi siapapun sebenarnya sahabat gawe juga bisa mendongeng. Tidak harus seorang guru, tidak harus seorang guru PAUD, nggak harus ya. Justru saya harapkan sahabat-sahabat gawe ini di rumah kalau punya adik, mungkin punya buah hati yang sudah menikah, itu bisa didongengkan. Tidak harus mengundang pendongeng. Tapi kadang-kadang mereka nggak pede. Itu dia. Nah, ini terkait hal itu juga. Kang Acep pasti pernah mengalami ya situasi yang tidak terduga saat bercerita di depan anak-anak. Anak-anak ini kan makhluk yang kadang-kadang sulit ditebak gitu kan. Betul. Oke. Pernah nggak mengalami sesuatu yang situasi yang tidak terduga yang itu menyulitkan, itu seperti apa? Dan mungkin ada tips karena ada pengalaman seperti itu berbagi ke teman-teman sahabat gawe untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk anak-anak enggak ya, tapi jarang ya. Tapi yang saya pernah itu, yang bagi saya agak sulit itu ketika saya hadir di sebuah tempat, diundang panitia, ternyata yang duduk di depan itu orang-orang tua, sementara anak-anaknya duduk di belakang. Anaknya di belakang, orang tuanya di depan. Iya. Jadi para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat ditaruh di kursi depan, anak-anak mungkin karena etikanya mereka duduknya di belakang. Sehingga saya untuk menyapa anak itu harus agak jauh ya. Apa yang harus dilakukan kalau teman-teman menghadapi situasi seperti ini? Ya, karena ini adalah artinya ruang saya, waktu saya, maka saya harus bisa mengendalikan itu. Jadi saya undang anak-anak, ayo ke depan, sini biar kumpul di sini. Ya. Jadi ada selain masalah teknis kemampuan kita yang harus diasah, ada hal-hal yang juga harus dicermati berarti ya. Di luar yang seperti itu. Termasuk tadi setting tempat duduk mereka. Atau barangkali sound system juga kadang-kadang kan ini juga menentukan ya. Kita mendongeng di depan anak-anak dalam jumlah yang besar, sound systemnya mati-mati mulu. Betul. Apa ketika kita sedang asik bercerita, tiba-tiba panitianya membagi konsumsi. Nah, itu sangat mengganggu. Jadi sahabat-sahabat gawe ya, tolong ini kalau ada yang sedang bercerita, sedang mendongeng itu tolong diciptakanlah bareng-bareng suasana yang mendukung. Jadi jangan saat mendongeng konsumsi bagikan. Oke, Kang Acep. Gitu ya. Oke. Saya penasaran nih. Kasih contoh dikit dong untuk Kak Adi dan sahabat gawe semua. Cerita barang 1 menit buat anak-anak. Seperti apa sih cerita yang asik ya kita menikmati? Monggo Kang Acep. Pagi itu matahari mulai bersinar. Ayam-ayam menyambutnya dengan gembira. Dari beragam macam penjuru, begitu juga burung-burung. Pagi itu si Anis, gadis cilik, sudah menyapu halaman. Lalu dia menyirami tanaman. Oke, keren sekali. Kalau saya jadi anak-anak pasti
Ya kayak anak-anak yang diceritakan Kang Acep tadi ya, nggak mau Kang Acep pergi ini Mas. Seperti ini nih orang-orang langka ini ya. Oke, terakhir Kang, apa yang Kang Acep perlu ingin sampaikan kepada sahabat gawe semuanya terkait bagaimana kita bisa manfaatkan dunia cerita ini untuk mendidik anak-anak generasi kita di masa depan. Apa harapan-harapan Kang Acep untuk itu? Oke, sahabat gawe, Kang Acep berharap yuk kita sama-sama meluangkan waktu sejenak ya 10 menit lah paling tidak ya. Jangan beraktivitas yang lain kecuali untuk menemani anak. Mari kita bercerita, mari kita mendongengkan apapun yang kita dongengkan tanpa harus yang mungkin kita bingung, aduh apa idenya? Ya idenya dari pengalaman hidup kita sampaikan kepada anak-anak seperti itu ya. Dan kita juga memberi kesempatan anak-anak juga bercerita. Ya, kita yang menjadi pendengarnya. Wah, itu sangat mengasihkan sekali. Saya pikir kalau itu bisa dilakukan oleh semua orang ya, baik itu orang tua, remaja, atau anak-anak sekalipun, betapa dunia ini menjadi indah. Karena dunia anak, dunia dongeng itu dunia yang sangat imajinatif dan penuh warna. Begitu. Terima kasih Kang Acep. Ini pengalaman luar biasa. Saya mendampingi seorang tamu yang istimewa. Tapi kalau kita mau lanjut nggak akan pernah selesai bercerita tentang dunia cerita. Oke teman-teman sekalian, sahabat gawe, begitu perbincangan kita kali ini dengan seorang tamu yang istimewa, Kang Acep, seorang pencerita anak yang luar biasa. Ketemu lagi pada episode-episode berikutnya. Gawe Piawe berkarya tiada batas. La 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 la.